Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Muslim. Dalam perjalanan Mi'raj, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan para nabi di langit-langit yang dilewatinya ketika menuju Sidratul Muntaha. Rasulullah SAW berjumpa dengan Nabiullah Musa AS yang sedang menangis dan Nabi Ibrahim AS yang sedang duduk di pintu surga. Bagaimana kisahnya? Sebelum kita lanjut, yuk di subscribe, dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan bagikan kepada orang lain. Peristiwa Mi'raj merupakan perjalanan suci Rasulullah SAW menuju Sidratul Muntaha bersama Malaikat Jibril dengan mengendarai burak. Dalam perjalanannya naik ke Sidratul Muntaha, Rasulullah SAW bertemu dengan para nabi di langit yang ia singgahi. Setiap nabi yang dijumpai, semuanya mendoakan Rasulullah dengan kebaikan. Di langit pertama, Rasulullah berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua, Rasulullah berjumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihissalam. Di langit ketiga, Rasulullah berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat, Rasulullah berjumpa dengan Nabi Idris alaihissalam. Kemudian Rasulullah naik ke langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun setengah dari jenggotnya berwarna putih dan setengahnya lagi berwarna hitam, dan hampir-hampir panjangnya hingga ke pusar. Nabi Harun sedang asik berbincang dan bercerita dengan sekelompok kaumnya dari Bani Israel. Nabi Muhammad SAW memberi salam kepadanya, dan Nabi Harun menjawab salamnya serta menyambutnya. Selamat datang wahai saudara yang soleh serta Nabi yang soleh. Lalu Nabi Harun mendoakan Rasulullah dengan kebaikan. Kemudian Nabi bertanya kepada Jibril, "Siapakah beliau wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Beliau adalah seorang lelaki yang dicintai oleh kaumnya, yaitu Nabi Harun bin Imran alaihissalam." Kemudian Nabi Muhammad melanjutkan perjalanannya naik ke langit ke-6. Setelah masuk ke langit ke-6, Nabi menyaksikan para nabi dan rasul bersama dengan umat mereka masing-masing. Beberapa dari mereka hanya memiliki kurang dari 10 pengikut. Beberapa yang lain pengikutnya puluhan. Ada juga yang pengikutnya banyak dan beberapa lainnya tidak punya pengikut. Kemudian Nabi Muhammad SAW melewati suatu kelompok yang sangat besar yang memenuhi ufuk langit. Maka Nabi bertanya kepada Jibril, "Kaum siapakah ini?" Jibril menjawab, "Itu adalah Nabi Musa beserta kaumnya, tapi angkatlah kepalamu ya Muhammad." Maka Nabi Muhammad SAW mengangkat kepalanya dan melihat sekelompok kaum yang jauh lebih banyak dan besar memenuhi ufuk langit dari berbagai sisinya. Jibril berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Mereka adalah umatmu dan masih belum termasuk yang 70.000 dari umatmu yang akan masuk surga tanpa dihisab." Setelah menyaksikan para nabi dan rasul beserta kaum mereka masing-masing, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa bin Imran alaihissalam. Tubuh beliau berwarna putih kemerahan dan berbulu lebat. Seandainya dia memakai 2 gamis, maka terlihat bulunya. Nabi Muhammad memberi salam kepadanya dan Nabi Musa menjawab salamnya serta menyambutnya dengan mengatakan, "Selamat datang wahai saudara yang soleh serta Nabi yang soleh." Lalu Nabi Musa alaihissalam mendoakan Rasulullah dengan kebaikan. Kemudian Nabi Musa berkata, "Manusia mengira bahwa aku adalah manusia yang paling mulia di sisi Allah, namun ternyata Rasulullah lah yang lebih mulia dariku di sisi Allah." Nabi Muhammad menyaksikan Nabi Musa menangis, maka ditanyakan kepadanya, "Apa yang membuat engkau menangis?" Nabi Musa menjawab, "Aku menangis karena sesungguhnya ada seorang pemuda yang diutus setelahku dan masuk ke surga dari umatnya lebih banyak daripada umatku. Kaum Bani Israel menyangka sesungguhnya aku adalah anak Adam yang paling mulia di hadapan Allah. Namun kenyataannya Rasulullah adalah keturunan Adam menggantikanku di dunia dengan kemuliaan agungnya di sisi Allah, sedangkan aku di akhirat. Jikalau hanya dia seorang yang mengungguliku dalam kemuliaan di sisi Allah, sungguh aku tidak menghiraukannya. Akan tetapi umatnya pun bersamanya mengungguliku dalam kemuliaan di sisi Allah." Kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanannya hingga naik ke langit ke-7. Setelah masuk ke langit ke-7, Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim Al-Khalil, sang sahabat Allah, yang duduk di pintu surga di atas kursi emas sambil menyandarkan punggungnya ke Baitul Ma'mur bersama sekelompok orang dari kaumnya. Nabi Muhammad memberi salam kepadanya dan Nabi Ibrahim menjawab salamnya serta menyambutnya dengan mengatakan, "Selamat datang wahai putraku yang soleh serta Nabi yang soleh." Lalu Nabi Ibrahim berkata, "Perintahkanlah kepada umatmu supaya memperbanyak menanam pohon surga, karena sesungguhnya tanah surga sangat luas, subur dan bagus." Maka Nabi Muhammad SAW bertanya, "Apakah pohon surga itu?" Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, Pohon surga itu adalah kalimat La haula wa la quwwata illa billahil aliyyul azim.
Di dalam riwayat lain disebutkan, sampaikan salam kepada umatmu dan berilah kabar dariku kepada umatmu, sesungguhnya surga itu bagus dan subur tanahnya, tawar dan segar airnya, dan sesungguhnya pohon surga itu adalah kalimat Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Di tempat itu pula Nabi Muhammad SAW menyaksikan sekelompok kaum yang sedang duduk. Amat putih wajah mereka seperti putihnya kertas. Sekelompok kaum yang lain warnanya tidak seputih kelompok yang pertama, seakan ada sesuatu pada warna mereka. Kemudian kelompok kedua masuk ke suatu sungai lalu mereka mandi di dalamnya sebanyak 3 kali. Usai mandi yang pertama, mereka keluar dari sungai dan sesuatu pada warna mereka telah berubah menjadi putih. Kemudian mereka masuk kembali ke sungai untuk mandi yang kedua. Usai mandi kedua, warna mereka menjadi bersih dari noda. Kemudian mereka masuk lagi ke sungai untuk mandi yang ketiga kalinya. Dan usai mandi yang ketiga, warna mereka menjadi putih sebagaimana kelompok yang pertama. Kemudian mereka datang dan duduk bersama kelompok yang pertama. Nabi bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, siapa mereka itu yang putih wajahnya? Dan siapakah orang-orang yang seakan warna mereka ada sesuatu? Dan sungai apakah ini yang mereka masuk dan mandi di dalamnya?" Maka Jibril menjawab, "Adapun mereka itu yang putih wajahnya adalah kaum yang tidak bercampur iman mereka dengan kezaliman. Adapun mereka yang seakan warna mereka terdapat sesuatu adalah kaum yang mencampur amal kebaikan dengan kejelekan. Kemudian mereka bertaubat dan Allah menerima taubat mereka. Adapun sungai ini yang pertama adalah rahmat Allah, yang kedua adalah nikmat Allah, dan yang ketiga adalah Allah memberi minum mereka dengan minuman yang suci." Kemudian Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, "Ini adalah tempatmu dan tempat umatmu." Tiba-tiba Nabi Muhammad melihat umatnya menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama mereka mengenakan pakaian seperti kertas putih dan kelompok kedua mereka mengenakan pakaian keabu-abuan. Nabi Muhammad lalu masuk ke Baitul Ma'mur bersama orang-orang berpakaian putih, sedangkan orang-orang berpakaian keabu-abuan terhalang masuk, walau sebenarnya mereka pun termasuk orang-orang yang dalam kebaikan. Nabi sholat bersama orang mukmin di dalam Baitul Ma'mur. Setiap hari 70.000 malaikat masuk ke dalam Baitul Ma'mur dan tidak pernah keluar lagi sampai hari kiamat. Sesungguhnya Baitul Ma'mur itu bersejajar dengan Ka'bah, sehingga jika ada batu yang jatuh dari Baitul Ma'mur pasti akan terjatuh di atas Ka'bah. Demikian sobat muslim, kisah Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan suci yaitu Mi'raj, perjalanan Rasulullah dari Baitul Maqdis menuju Sidratul Muntaha. Jika antum memiliki informasi lain untuk melengkapi kisah tersebut, silahkan komen di bawah. Jazakumullahu khairan katsiran.